Salam sejahtera bagi kita yang diberkati Tuhan. Shalom, haleluya, haleluya. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Dr. Yopindolu dalam program Hidupi Firman Setiap Hari. Saya percaya setiap orang yang menghidupi firman setiap hari akan mengalami bagaimana datangnya pertolongan Tuhan yang di luar akal pikiran manusia itu sendiri. Dan hari ini tema firman Allah adalah Allah nggak lupa dengan umatnya. Allah nggak lupa. Manusia suka lupa ya. Manusia gampang lupa. Manusia suka pura-pura lupa ya. Manusia janji hari ini, besok dia pura-pura lupa, lusa dia lupa benaran ya. Jadi manusia pada umumnya suka lupa. Allah nggak pernah lupa ya. Jadi kalau kita mengharapkan pertolongan dan kalau pertolongan itu dijanjikan oleh manusia, ya jangan kita terlalu berharap gitu ya saudaraku, karena takutnya saudara kecewa waktu dia pura-pura lupa dan dia lupa. Kita telepon, dia tidak angkat. Kita datang ke rumah, dia ada, dia bilang dia tidak ada di rumah. Itulah manusia. Jadi hanya Allah yang nggak lupa, haleluya, dengan apa yang sudah dijanjikannya. Nah, hari ini kita belajar dari kitab Kejadian pasal 8 ayat pertama. Jadi kita sudah sampai kitab Kejadian saudaraku, dan kalau saudara ingin menyaksikan dari Kejadian pasal 1, maka saudara lihat di Kejadian 1, karena saya nunut nih dari Kejadian 1, dan hari ini kita sudah sampai Kejadian pasal 8. Alkitab berkata demikian, maka Allah mengingat Nuh. Allah yang gak pernah lupa, Allah ingat ya. Allah ingat. Manusia astaga. Apalagi keadaan sekarang, mana mau ingat kita. Ya. Dia ingat dirinya sendiri. Dia ingat orang-orang di sekitarnya saja. Dia gak mungkin ingat kita yang barangkali tidak layak diingat. Dianggapnya tidak pantas diingat. Walaupun mungkin dulu engkau pernah melakukan apa saja untuknya. Engkau memberikan yang terbaik untuknya. Tapi hari-hari ini dia udah mikir dirinya sendiri. Karena dia gak mungkin ingat kita. Dia ingat dirinya sendiri aja udah puji Tuhan. Dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu. Dan Allah di dalam bahtera itu. Dengar ini baik. Allah yang mengingat kita adalah Allah yang begitu ajaib dan dahsyat. Oh haleluya. Nuh di lockdown dalam waktu yang cukup lama. Alkitab berkata air bah saja turun 40 hari. Dan 40 malam. Nah nunggu surutnya saudara. Itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Coba saudara periksa di kitab Kejadian. Mulai dari cerita air bah. Itu waktunya sangat lama. Itu membutuhkan beberapa bulan. Tidak ubahnya sekarang ini kita sedang dikarantina di rumah. Dengan PSBB ini. Iya. Lalu kemudian kita harus ada di rumah dalam semua kegiatan di rumah. Tapi ini tidak seketat waktu Nuh. Karena Nuh di bahtera seorang bersama dengan keluarganya saja. Sudah tidak ada orang lain. Ya. Di lockdown. Jadi kalau kita sedang di lockdown, mari kita tunduk taat saja. Karena Nuh dan keluarganya di lockdown. Itu sekian bulan lamanya. Tapi Allah ingat. Mau tahu gimana cara Allah mengingat Nuh? Nuh kan juga sudah stres. Gimana nih? Masih ada harapan kan? Allah di mana nih? Ini kira-kira kapan nih surut nih air? Lalu gimana cara air surut? Karena semua bumi dilanda dengan air. Tidak ada lagi tempat gorong-gorong atau apa gak gitu. Laut pun ada airnya, daratan aja ada air, gimana laut? Jadi ini air mau taruh kemana gitu loh saudara. Lu udah stres tuh, pusing tuh. Tapi kemudian
Allah yang mengingat Nuh adalah Allah yang mengerjakan pekerjaan yang spektakuler. Luar biasanya adalah kemudian Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Hanya dengan hembusan angin, air turun dan surut. Tanya semua ahli di dalam dunia ini. Orang pintar dan orang hebat. Tidak bisa menjelaskan peristiwa ini. Baking air surut pakai angin. Baking air turun pakai angin. Gak ada teknologi apapun yang bisa kemudian menjelaskan peristiwa ini. Kalau banjir saja, semua pemerintah daerah di Indonesia yang kebanjiran beberapa waktu yang lalu, itu butuh pompa, butuh gorong-gorong, butuh diapori, butuh apa saja untuk bikin air. Pusing. Itu hujan baru beberapa hari. Coba kalau hujan 40 hari. Mau bikin kemana itu air semua? Gak akan ada cara. Tapi lihat ini baik. Allah dengan hembusan angin. Haleluya. Lihat. Allah bisa bikin apa saja yang sederhana. Tapi hasilnya dahsyat dan hebat. Lihat ini baik. Apa yang ingin saya bagikan bagi saudara pada hari ini? Yang pertama, Allah yang gak lupa adalah Allah yang siap turun tangan. Kalau Allah turun tangan, yang ribet terurai. Yang kacau, berantakan, hancur, jadi beres. Harapkan Allah turun tangan. Orang bilang kalau manusia angkat tangan, Allah turun tangan. Urusan beres, bos. Tapi kalau engkau angkat tangan, engkau turun tangan, Allah angkat tangan. Kalau engkau datang, yang tadi baik-baik tambah kacau. Yang tadi sehat-sehat jadi tambah sakit. Ya. Jadi mari, jangan harapkan manusia turun tangan. Harapkan saja Allah yang turun tangan. Maka semuanya akan baik. Yang kedua, Allah yang bertindak menunjukkan perhatian. Harapkan perhatian ribuan manusia. Itu kadang mengecewakan. Perhatian manusia kadang bikin jengkel. Perhatian manusia kadang bikin susah. Perhatian manusia kadang bikin tambah ribet, rumit. Tapi perhatian Tuhan, satu saja perhatian Tuhan, itu lebih daripada cukup. Dia menyatakan mujizatnya. Lebih daripada cukup. Dia menyatakan jalan keluarnya. Sebab kalau Allah sudah perhatian, dia bisa bikin apa saja. Dia bisa gerakan siapa saja. Dia bisa ubah siapa saja. Dia bisa pakai siapa saja untuk tolong kita. Jangankan pakai manusia. Pakai binatang aja Tuhan pakai untuk tolong manusia. Ya. Saya pernah dibawain kucing 2 kali dikasih ikan. Pertama ikan mas, kedua ikan patin yang sudah dipotong-potong. Kucing liar, bukan kucing saya. Kucing liar. Elia dipelihara dengan burung gagak. Apalagi yang kurang. Haleluya. Kalau Allah yang perhatian, saudaraku, dia pakai apa saja. Dia bisa pakai binatang. Dia bisa pakai apa saja untuk tolong kita. Apalagi kalau dia pakai manusia. Astaga, makin mantap urusannya. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Allah yang gak pernah lupa dengan kita. Adalah Allah yang memberi perlakuan yang khusus kepada kita. Nuh diberi perlakuan khusus. Walaupun harus dikerangkeng, kalau katakan demikian. Harus dikurung dalam bahtera. Tapi Nuh mendapatkan perhatian khusus. Perhatian khusus adalah Allah perhatian dengan dia. Dan Allah ingin mengatakan kepada Nuh, engkau perlu sadar diri bahwa engkau diberi karunia, diistimewakan. Maka jangan cari gara-gara lagi seperti manusia yang lain. Hanya harapkan Tuhan dalam hidupmu. Itu lebih dari cukup. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara dimanapun berada. Mari harapkan apa yang menjadi rindu dan maunya Tuhan dalam hidup ini. Allah gak pernah lupa dengan kita. Dia yang gak pernah lupa dengan kita. Dan dia siap turun tangan. Dia siap bertindak menunjukkan perhatiannya. Dia yang memberi perlakuan khusus kepada kita. Hanya dengan hembusan angin. Semua
daratan terlihat kembali. Dengan hembusan angin, air bah turun dan surut. Dan membuat Nuh terselamatkan, membangun kehidupan kembali di bumi. Dan itulah yang Tuhan rindukan. Doa saya bagi saudara, supaya setiap yang menyaksikan program ini mengalami pertolongan Tuhan, mengalami perhatian Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mujizat jalan keluar. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bapa, dalam nama Yesus, berkati setiap kami yang menyaksikan program ini, anak-anakmu yang menyaksikan program Hidupi Firman setiap hari. Doa hamba-Mu yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berada dalam persimpangan jalan, Tuhan beri jalan-jalan baru, yang tidak menemukan jalan keluar, Tuhan beri jalan keluar. Berkat Tuhan bagi mereka melimpah. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Semua diberkati Tuhan dan percaya. Mari sama katakan, amin.